Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah ekonomi perpajakan yang beranggotakan yaitu Lulu Anggraini NIM 007, Ihda Niswatun Ilma Mufida NIM 009, Afifah Cahyanul Fiddin NIM 035, dan Ririn Wahyu Irianti NIM 037. Dengan materi yang akan kami bahas yaitu ketetapan pajak. Langsung saja ke materi yang pertama. Surat ketetapan pajak. Besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak sebagai ketetapan pajak tertuang dalam surat yang diistilahkan dengan surat ketetapan pajak. Pengertian surat ketetapan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi wajib pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak ini merupakan tembusan dari KOHIR, sehingga bentuk dan isi KOHIR sama dengan surat ketetapan pajak. Dengan modernisasi administrasi, istilah KOHIR tidak digunakan lagi. Tetapi, dalam pengadministrasian masih bermakna penting sebagai pengawasan penagihan pajak terutang. Dari tinjauan teori yang disampaikan oleh R. Sumitro pada 1988 membedakan surat ketetapan pajak sebagai berikut. Yang pertama, surat ketetapan pajak sementara. Surat ketetapan pajak sementara ini seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya sebagai surat ketetapan pajak yang dikeluarkan otoritas pajak pada awal tahun yang memuat besarnya pajak berutang sementara yang harus dibayar. Dengan ketetapan sementara inilah diharapkan uang pajak dapat segera masuk dalam kas negara untuk pembiayaan pengeluaran negara. Ketetapan pajak sementara ini juga menimbulkan banyak masalah, terutama banyaknya ragam pengadministrasiannya dan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk mengelola. Oleh karena itu, sistem ini diubah sejak adanya reformasi pajak di Indonesia. Yang kedua, surat ketetapan pajak primitif. Surat ketetapan pajak primitif ini adalah surat ketetapan pajak yang didasarkan pada data yang diberikan wajib pajak tanpa adanya koreksi atau perubahan dari pihak otoritas pajak. Yang ketiga, surat ketetapan pajak rampung. Surat ketetapan pajak rampung ini adalah sebagai kebalikan dari surat ketetapan pajak sementara. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa surat ketetapan pajak rampung diterbitkan pada akhir tahun, yang jumlahnya tentu dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil, sehingga wajib pajak dapat pula mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak rampung ini. Yang keempat, surat ketetapan pajak tambahan. Surat ketetapan pajak tambahan ini diterbitkan sehubungan dengan pemungutan pajak sebagai contoh pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atas pembayaran gaji yang sekarang dikenal dengan pajak penghasilan pasal 21 atau pada zaman dahulu disebut pajak upah. Surat ketetapan pajak ini dimaksudkan agar pemberi kerja membayar kekurangan pajak yang telah dipotong. Yang kelima, surat ketetapan tagihan susulan. Surat ketetapan pajak tagihan susulan ini diterbitkan apabila di kemudian hari ternyata ada hal baru yang diketahui atau hal yang belum terungkap pada saat diterbitkan surat ketetapan rampung. Kewenangan dan saat atau jangka waktu menerbitkan surat ketetapan pajak sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan digunakan sistem self-assessment berada pada otoritas pajak, tetapi tidak selalu diperlukan. Materi yang kedua adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. Apa itu surat ketetapan pajak kurang bayar?
Surat ketetapan pajak kurang bayar ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Menyimak pasal 13 Undang-Undang KUP dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar. Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar yang pada hakikatnya hanya terdapat kasus-kasus tertentu saja. Surat ketetapan pajak kurang bayar tersebut dapat diterbitkan dalam hal sebagai berikut. 1. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang, tidak atau kurang dibayar. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan, dan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Surat ketetapan pajak kurang bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh wajib pajak sendiri. Dari data tersebut, dapat dipastikan bahwa wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Yang kedua, surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 3, ayat 3, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Surat pemberitahuan yang tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran membawa akibat Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar secara jabatan. Terhadap ketetapan seperti ini dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan. Teguran antara lain dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada wajib pajak yang beritikat baik untuk menyampaikan alasan atau sebab-sebab tidak disampaikannya surat pemberitahuan karena sesuatu hal di luar kemampuannya. 3. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya tarif 0% bagi wajib pajak yang tidak berpajakan melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang pajak pertambahan dan pajak penjualan atas barang mewah yang mengakibatkan pajak yang terutang tidak kurang dibayar dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar ditambah dengan kenaikan sebesar 100%. 4. Kewajiban pembukuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang. Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar yang perhitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari wajib pajak saja. Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan pada wajib pajak sebagai contoh. A. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tidak lengkap sehingga penghitungan laba rugi atau peredaran tidak jelas. B. Dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji. Atau C. Dari rangkaian pemeriksaan dan atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu. Sehingga dari sikap demikian jelas wajib pajak telah tidak menunjukkan itikat baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan. Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada butir 2. 5. Kepada wajib pajak diterbitkannya norma pokok wajib pajak atau NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Dengan demikian, dasar yang digunakan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar adalah sebagai berikut. 1. Hasil penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP. 2. Hasil pemeriksaan terhadap A. Surat pemberitahuan atau
B. Kewajiban perpajakan karena wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan setelah ditegur dan tetap tidak disampaikan. C. Hasil pemeriksaan bukti permulaan terhadap 1. Wajib pajak yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 13A Undang-Undang KUP. 2. Wajib pajak badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 29 ayat 3 dan ayat 3A Undang-Undang KUP. Tetapi tidak ditentukan bukti permulaan bahwa wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Seperti disebutkan dalam hasil penelitian terhadap keterangan lain, bahwa keterangan lain tersebut termasuk 1. Risalah data perpajakan terkait dengan wajib pajak yang tidak menyampaikan dan telah ditegur tetapi tidak disampaikan. 2. Risalah mengenai temuan pemeriksaan bukti permulaan terkait dengan pembuatan laporan sumir. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan, tidak ditemukan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. 3. Risalah temuan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal penyidikan dihentikan. Perhatikan pasal 44A Undang-Undang KUP. 4. Putusan penyidikan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Surat ketetapan pajak kurang bayar ini tetap dapat diterbitkan walaupun jangka waktu 5 tahun telah lewat. Yang selanjutnya adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau biasa disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Penerbitan SKPKBT didasarkan pada dua hal. Yang pertama, hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap, atau penerbitan SKPKBT ini dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terungkapnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Sebagai konsekuensinya, jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah yang telah tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, hasil penelitian atau putusan pengadilan yang diperkuat oleh hukum terhadap wajib pajak yang dipidana karena tindakan pidana di bidang perpajakan yang merugikan pendapatan negara. SKPKBT ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Sebagai konsekuensinya, jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah yang telah tidak atau kurang dibayarkan. Demikian juga SKPKBT yang diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap keputusan pengadilan dapat juga diterbitkan setelah jangka waktu 5 tahun terlampaui sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Akibat hal tersebut, jumlah pajak yang belum dibayar dikenakan sanksi 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN itu diterbitkan didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan bila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak,
atau tidak ada pembayaran pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN diterbitkan untuk 1. Pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 2. Pajak pertambahan nilai jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. 3. Pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak dibanding pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB berdasarkan 1. Hasil penerbitan terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan wajib pajak. Perhatikan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang KUP. Terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. 2. Hasil pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan terhadap jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Perhatikan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang KUP. Hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Perhatikan pasal 17B Undang-Undang KUP. Terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. Penerbitan surat ini dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan Ditjen Pajak. Jika terlambat diterbitkan, wajib pajak berhak menerima imbalan bunga 2% sebulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Demikian pembahasan materi dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.